Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Arni. Dan saya Jubril. Di sini kami ingin mewawancarai sekitar UIN mengenai harmoni kewajiban dan hak warga negara Indonesia. Anda tentu sering mendengar kata kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih hak dan kewajiban itu dan bagaimanakah hubungan di antara keduanya? Nah, secara umum, kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus kita jalankan atau tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Sedangkan hak adalah suatu yang harus kita dapatkan atau hak mutlak yang harus kita terima. Nah, dalam konteks warga negara, kewajiban itu telah diatur dalam perundang-undangan atau aturan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh warga negara itu sendiri. Nah, negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk memenuhinya dalam rangka menjamin kelangsungan hidup warga negara. Keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negara sejatinya dapat kita lihat dalam beberapa ajaran yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat di Indonesia. Sebagai contoh, ada salah satu falsafah dari Sulawesi, yaitu Sitou Timou Tumou Tou, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia. Ya, dan adapun falsafah hidup Iapa Nariaseng Mekpurui Sewai Jama-Jamang Nareko Purani Rilaloi. Ini mengandung arti atau mengajarkan bahwa manusia tidak boleh mengatakan sulit terlebih dahulu sebelum ia menjalankannya. Adapun terkait dengan administrasi kependudukan diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, yang dimana ini menjelaskan tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi, dan adapun beberapa hal yang perlu dilakukan pencatatan, diantaranya adalah akta kelahiran, kemudian ada pencatatan perkawinan atau sering juga disebut dengan surat nikah, kemudian pencatatan perceraian jika terjadi perceraian dalam pernikahan tersebut, kemudian ada pencatatan kematian dan pencatatan penggantian nama. Selanjutnya juga ada kartu tanda penduduk atau sering disingkat KTP. Kemudian ada KK atau kartu keluarga. Nah, untuk penjelasan terkait dengan catatan kependudukan yang tadi saya sampaikan, kami ingin melakukan survei atau wawancara di sekitar masyarakat UIN, apakah ia telah mempunyai data kependudukan yang tadi saya sebut. Nah, untuk info selanjutnya, jangan lupa saksikan video ini sampai akhir. Dah. Halo Kak. Halo. Sebelumnya nama Kakak siapa? Baik, kenalkan aku Sri Wahyuni. Kamu bisa panggil aku Sri. Kasri. Halo Kasri. Menurut Kasri nih, hak dan kewajiban Kakak sebagai warga negara sudah terpenuhi atau belum? Untuk saat sekarang ini tentunya sudah terpenuhi dalam aspek kita menggunakan hal-hal yang berbau tentang kenegaraan, seperti ketika kita berbicara masalah kartu penduduk ya. Itu adalah kewajiban yang sudah saya tunaikan saat ini. Tapi untuk beberapa hal lain yang harus berkaitan dengan negara itu masih banyak hal yang perlu dipenuhi begitu. Kakak punya KTP
kakak surat nikah sama akte kelahiran tidak? Aku punya KTP, kemudian punya akta kelahiran, kartu keluarga. Untuk surat nikah nanti dulu ya. Oh, nanti dulu ya. Nanti dulu setelah kita ya kuliah terlebih Iya, dahulu. kuliah dulu ya kak. Iya, Kak. Nanti pas bikin KTP kak, kakak mengalami kesulitan atau bagaimana? Kebetulan dulu waktu pembuatan KTP itu diselenggarakan di sekolah saya waktu di SMA, dan alhamdulillahnya semua terpenuhi dengan baik, lancar, dan diterima di kantor kelurahan pada saat itu dan langsung tercetak dengan baik. Berarti dibantu dengan sekolah dong ya, berarti lancar-lancar saja. Kakak tahu tidak KTP elektronik itu ada? Tahu, cuma untuk saat sekarang ini saya tidak tahu bagaimana cara penggunaannya begitu. Yang saya tahu hanya kartu KTP yang langsung aslinya seperti itu. Sebenarnya kak, kalau pas kakak buat di kecamatan itu atau kantor lurah, pas bikin KTP-nya itu pas pengambilan seharusnya dikasihkan pembuatan KTP elektronik, tapi karena kakak bikinnya di sekolah mungkin secepatnya, makanya dia kartu fisik. Sebenarnya kak, kartu KTP elektronik itu sangat penting. Apabila kakak tidak bawa KTP elektronik itu sangat bagus, bisa ditinggal itu mami tunjukkan daripada KTP fisiknya. Itu saja kak, terima kasih waktunya. Ya, tuh sama-sama. Terima kasih juga untuk informasi mengenai KTP elektronik tadi. Terima kasih kak waktunya. Iya, sama-sama. Halo kak. Sebelumnya namanya siapa nih? Kakak ini Nur Aisyah. Kita Ira. Farah. Nilam. Kakak semuanya ini sebagai warga negara kan memiliki hak dan kewajiban. Menurut kakak, hak dan kewajiban kakak sebagai warga negara semua ini sudah terpenuhi atau belum? Mungkin sebagian terpenuhi, sebagian belum. Yang lain juga juga. Kalau bansos kakak pernah dengar? Sering ya, pasti setiap tahun ya kak pasti ada bansos. Tapi menurut kakak bansos ini pembagiannya sudah merata atau kayak misalnya kan ada orang kaya malah dapat bansos, justru orang miskin tidak dapat bansos. Menurut kakak kejadian ini masih terjadi sampai sekarang atau bagaimana? Masih semuanya ini. Itu nggak bagus sebenarnya ya kak. Terus kalau KTP yang fisik itu kak, kakak punya atau tidak? Dilari awal. Ini punya KTP atau belum? Punya. Kakak bikin KTP-nya pas umur berapa kak? 18 tahun. Seharusnya kan bikin KTP dari umur 17 nih kak. Kenapa kakak nggak bikin KTP-nya pas umur 17? Mungkin soalnya pas 18 tahun. Oh, kebutuhannya pas 18. Kalau kakak 18 tahun juga. Alasannya? Karena waktu itu kan masih di pondok. Kamu dulu pas ada liburnya di pondok baru sempat bikin sudah 18 tahun. Kalau kakak 18 tahun. Apa ya? Alasannya? Karena itu hari tidak sempat buat pas 17 tahunnya. Jadi tahun depannya tuh 18 tahun juga. Alasannya? Alasan karena itu banyak kesibukan juga itu. Jadi tidak sempat. Kita keluar nih. Sama 18 tahun juga. Alasannya? Karena biasa waktu 17 bilang tahun depan sih berbisa karena biasa biasa juga ada sih beberapa orang yang berpikir 18 tahun baru bisa bikin KTP. Nah, sekedar informasi ya kak, KTP itu sudah bisa dibuat masih umur 17 tahun. Dan sebenarnya KTP digital pasti kakak ambil KTP yang bentuk kartu itu sebenarnya kakak harusnya memiliki KTP digital yang ada di HP itu kak. Kakak punya semua? Punya. Oh tidak, harusnya ada ya kak. Pas bikin KTP nanti kakak usahain carilah supaya kalau misalnya mau bikin sesuatu ya tapi kakak nggak bawa KTP bisa digunakan itu ya. Itu aja sih kak. Makasih atas waktunya. Halo kak, sebelumnya namanya siapa? Tegar. Halo kak Tegar. Kakak sebagai warga negara hak dan kewajibannya sudah terpenuhi atau belum? Contohnya? Kalau haknya itu kak, contoh yang paling dasar lah, bisa berpendapat secara bebas. Kewajibannya itu membayar pajak dan mengikuti peraturan-peraturan negara. Belum terpenuhi semua. Kalau bansos kakak pernah dengar tidak? Pernah. Menurut kakak pembagian
bansos itu sudah merata atau targetnya tidak sesuai ekonomi. Biasa kan ada orang kaya yang pernah dapat bansos. Menurut kakak itu masih terjadi sampai sekarang atau sudah tidak? Masih. Kakak punya KTP di elektronik yang kartu itu, Kak? Ada. Kakak buat KTP-nya itu mengalami kesulitan atau tidak? Tidak. Lancar-lancar saja. Kakak bikin KTP-nya berapa, Kak? 17. Oh, pas ya. Itu aja sih, Kak. Kasih atas waktunya. Halo, Kak. Halo. Sebelumnya nama Teh siapa? Ahmad Farid. Ahmad Farid. Mau tanya, Kak, hak dan kewajiban kakak sebagai warga negara sudah terpenuhi atau belum? Ya, kalau di dalam dunia kampus itu masih belum, Kak. Belum. Seperti Ya. apa tuh, Kak? Menyampaikan aspirasi apa dan sebagainya. Kalau kewajiban sebagai warga negara bagaimana? Kalau sebagai warga negara sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi. Terus kakak sudah punya KTP, akte kelahiran, kakak sama surat nikah belum? Kalau surat nikah belum ada. Kalau Selebihnya selebihnya sudah ada. Pas buat surat yang lainnya tuh, Kak, kakak sudah mengalami kesulitan atau lancar-lancar saja? Ya, lancar-lancar saja. Lancar Mulus saja, mulus. Terus kakak tahu tidak tentang KTP elektronik itu? Ya tahu. Tahu. Ya. Kakak punya atau bagaimana? KTP elektronik dalam bentuk fisik begitu? Bukan, Kak, yang itu yang dalam HP. Oh, tidak ada. Udah ada. Pas buat KTP dia udah dikasih tahu dengan pemerintah atau bagaimana? Tidak. Oh, sebenarnya, Kak, pas pembuatan KTP itu sebenarnya harus ada untuk KTP elektronik sama pas ambil fisiknya itu harusnya ada. Sebaiknya kakak buat itu sih, karena semisal kakak butuh KTP di luar baru pas nggak bawa KTP-nya bisa gunakan KTP elektronik itu. Oh, iya. Makasih, Kak, waktunya. Ya. Bisa sedikit mewawancarai Om? Nama Om siapa? Anto Haryanto. Pekerjaan Om? Ojek. Ojek. Hanya ojek? Atau ada yang Kuli lain? bangunan. Oh. Sebelumnya saya mau tanya Om ini, apakah Om sudah sudah memiliki KTP, kakak, surat nikah dan akte kelahiran? Sudah. Sudah. Pas buat itu Om mengalami kesulitan atau lancar-lancar saja? Waktu pengurusannya agak lama sih. Oh. Ya, lama. Menurut Om itu lama karena dipersulit dengan orang yang mengurusnya atau memang butuh waktu untuk mengurusnya? Katanya habis ke Belangko. Oh, Apakah namanya? Yang itu yang surat untuk kasih KTP-nya? Iya. Terus Om sudah punya KTP elektronik belum? Sudah punya. Sudah tahu. Berarti Om sudah tahu dong KTP elektronik untuk apa? Belum tahu ya, anunya. Sebelumnya KTP elektronik itu digunakan Om seperti di KTP, cuman dia bisa dilihat dari HP melalui QR atau foto. Terus kan sudah punya, jadi misal kedepannya Om tidak bawa KTP, bisa diperlihatkan KTP elektroniknya. Terus Om sudah menurut Om nih, hak dan kewajiban Om sudah terpenuhi belum? Iya sudah. Sudah. Iya sudah. Jadi Om sudah merasa kewajiban Om sudah terpenuhi sebagai warga negara kan? Iya sudah. Berarti Om sudah termasuk warga negara yang baik lah, sudah memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terima kasih Om atas informasinya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Muhammad Nur Firmanullah. Pekerjaan Om? Pekerjaan Grab. Hanya Grab atau ada sampingan yang lain? Grab saja. Hanya Grab. Sebelumnya saya mau tanya nih Om, Om sudah merasa hak dan kewajiban Om sebagai warga negara sudah terpenuhi atau belum? Kalau dibilang terpenuhi, ya antara Ada dan ya. tidak ada. Terpenuhi bagaimana sih? Kewajibannya itu kan membayar pajak. Ya, bayar pajak. Om sudah merasa membayar pajak nih. Ya. Oke, berarti sudah terpenuhi lah. Terus Om sudah punya KTP, akte kelahiran, surat nikah dan kakak. Om sudah punya semua. Sudah. Sebelumnya pas buat surat-surat itu Om mengalami kesulitan atau bagaimana? Tidak ada di kesulitan kalau masalah ini. Lancar-lancar saja. Iya. Terus Om tahu tidak tentang KTP elektronik itu?
Tahu? Tahu. Dan memilikinya? Tahu. Punya. Oh, Om punya itu dari pemerintah yang kasihkan atau Om tahu sendiri? Langsung pemerintah yang. Oh, pas bikin KTP-nya ya, Om. Makasih, Om. Ya. Saya mau tanya nih Kak, hak dan kewajiban Kakak sebagai warga negara sudah terpenuhi atau belum nih? Yang belum tuh apa Kak? Cara untuk memberikan pendapat terbatas ya. Terus Kakak punya KTP, Kakak sama akte kelahiran sama surat nikah enggak? Surat nikah yang lainnya punya. Pas buat yang lainnya itu Kak, Kakak mengalami kesulitan atau saja pada saat buat KTP yang KTP yang asli itu cuma yang pada masih ya dipersulit lah ya misalnya langsung. Terus Kakak berarti punya KTP elektronik dong? Punya HP ya. Kakak tahu KTP elektronik itu tahu sendiri atau tahu dari pemerintah atau pegawai? Saya sarankan Kak, misalnya Kakak tidak bawa KTP, bisa dipakai elektroniknya untuk data penduduk. Kak. Nah, itu tadi hasil wawancara kami mengenai harmoni kewajiban dan hak sebagai warga negara. Ternyata masih ada warga negara yang tidak terpenuhi hak dan kewajibannya. Dan ternyata juga bansos itu masih belum merata di kalangan masyarakat. Menurut pendapat narasumber kami, banyak kalangan yang sudah mampu itu masih mendapatkan bantuan sosial. Menurut narasumber kami, pada saat mereka membuat KTP elektronik, mereka dilancarkan dan tidak mengalami kesulitan. Oh iya teman-teman, dari sekian banyaknya narasumber kami, ternyata itu kebanyakan masyarakat itu membuat KTP pada usia 18 tahun. Itu aja sih, bye-bye.